Halo semua, berjumpa kembali di channel Raja Recap. Film kali ini adalah tentang pencarian asal-muasal nenek moyang manusia, yaitu siapa yang menciptakan manusia. Film science fiction ini luar biasa keren dan cukup membuka imajinasi kita tentang asal-usul manusia. Baik, jangan lupa di subscribe dulu agar tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dari kami. Siapkan headset and let's check it out. Film ini dimulai dari jutaan tahun lalu, di mana bumi ini masih belum ada manusianya, dan tampaklah UFO besar yang singgah ke air terjun raksasa. Lalu orang yang mirip manusia itu pun mengambil mangkok berisi cairan hitam dan meminumnya. Sekejap saja orang tersebut hancur, sepertinya sampai ke DNA-nya hancur, melebur bersama dan terbawa arus air terjun. Rupanya dia mengorbankan DNA-nya demi menciptakan kehidupan di bumi. Dan dari DNA ini pun muncul kehidupan di bumi ini. Film ini dimulai lagi dari sekelompok manusia yang mencari sesuatu di dalam gua. Mereka akhirnya menemukan bukti sejarah penting bahwa ada konfigurasi bintang yang sama dengan yang mereka pernah temukan sebelumnya. Sambil berlinang air mata, mereka pun takjub dan berpikir bahwa mereka akan mencari kita, katanya. Dan di tahun 2093, sebuah pesawat penjelajah yang beranggotakan 17 kru yang diberi nama Prometheus telah melakukan penjelajahan dengan misi mencari sang kreator tersebut. Maksudnya di sini adalah yang menciptakan manusia. Namun dalam pesawat canggih ini tampaknya hanya seorang kru yang aktif. Yang lainnya sedang dalam peti tidurnya karena pesawat perjalanannya sangat panjang. Maka ditugaskan seorang AI, yaitu robot yang bernama David, untuk mengontrol pesawat. Ya, karena David adalah robot yang sudah sangat menyerupai manusia, memiliki kemampuan self-learning. Dia pun banyak menghabiskan waktunya untuk belajar memahami tentang manusia. Ya, karena dia bukan manusia. Dan ketika tujuannya sudah dekat, maka semua kru dibangunkan. Ternyata mereka sudah tertidur 2 tahun lebih, dan tampaknya kru pesawat ini sangat banyak. Mereka pun diberikan briefing tentang misi mereka di dalam pesawat ini, yaitu mencari kehidupan yang sudah diberi tanda oleh para nenek moyang manusia dari bangsa Mesir, Maya, Sumeria, Babilonia, Hawaii, dan Mesopotamia. Semua menunjukkan gugus bintang yang sama, dan mereka menelusuri gugus bintang ini, dan ternyata terdapat kemungkinan kehidupan di sana. Seru banget, bukan? Wanita ini mengatakan mendapatkan undangan dari sang engineer. We call them engineers. They engineered us. Atau sang kreator. Dan ini tentu saja mendapat tertawaan dari teman-temannya karena tidak sesuai teori Darwin. Masih ingat teori Darwin? Percaya atau tidak, itu semua ada dalam pilihan kita. Dan pesawat ini pun akhirnya sampai ke planet yang dituju. Dan tampaklah bangunan aneh seperti ada yang membangunnya. Dan mereka pun bersiap-siap dengan baju astronotnya yang keren dan segera melakukan penjelajahan ilmiah. Mereka pun masuk ke dalam bangunan dan para ahli melepaskan drone kerennya untuk mapping. Begitu sampai ke tempat yang terdapat air, maka mereka pun mendapatkan data kalau oksigen di tempat ini sangat bersih, dan mereka pun melepaskan helm astronotnya. Mereka pun akhirnya menemukan sesosok mayat yang terpenggal di pintu ini. Ini membuat beberapa orang takut dan ingin kembali ke pesawat. Dan ternyata mayat ini sudah berusia 2000-an tahun. David pun berusaha membuka pintu ini dan tampaklah patung berkepala manusia yang sangat besar. David pun menemukan bahan organik dan dia pun membawanya pulang. Karena badai datang, mereka pun segera pulang ke pesawatnya. Dan dengan penuh susah payah, mereka pun berhasil membawa pulang kepala mayat tersebut. Sesampainya di laboratorium pesawat, para dokter ini pun berusaha menghidupkan kembali kepala tersebut. Namun tetap saja tidak bisa menyelamatkan makhluk fana ini. Mereka pun mengambil sampel DNA dan mencocokkan dengan DNA manusia. Ternyata DNA-nya match, cocok dengan manusia. DNA match.
Sedangkan David diam-diam mulai mempelajari sendiri bahan organik yang dibawa pulang tadi dan mendapatkan satu bahan kecil namun dahsyat. Cairan ini kalau saya rasa ya mungkin DNA juga. David sang robot AI ini pun kemudian mencari ketua tim untuk memberikan dia minum. Sembari mencelupkan jari tadi ke air, David tahu bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang kemudian akan melakukan hubungan intim. Rupanya tadi tak semua tim pulang ke pesawat. Ada 2 orang yang penakut ini pun ketinggalan dan mereka menjelajah sambil ketakutan dan menemukan makhluk aneh yang kecil. Rupanya makhluk ini sangat ganas dan menyerang mereka. Keesokan harinya, ketua tim kelihatannya tidak enak badan dan matanya pun mulai ada perubahan. Namun kapten pesawat kemudian menugaskan mereka untuk pergi mencari temannya yang kehilangan kontak. Namun David tidak diajak ikut, tapi dia diam-diam pergi sendirian tanpa bergabung dengan tim. Dan David menemukan ruangan yang lebih besar. Memang robot lebih bisa diandalkan dibanding manusia, dan David pun mematikan kamera dari pantauan tuannya. Robot ternyata bisa membangkang juga. Di tempat lain tampaklah pria yang diberi DNA ini pun mulai sakit, dan tim menemukan kru mereka sudah tidak bernyawa, dan mereka pun bergegas pulang ke pesawat. David pun tetap melanjutkan eksplorasinya dan melihat tampilan rekaman hologram di mana para kreator tersebut dengan teknologinya yang tinggi memantau planet bumi. Dan David menemukan masih ada kreator lain yang masih hidup dalam tabung tidurnya. Sementara itu tim yang hampir sampai ke gerbang pesawat dihalangi masuk oleh Vicker, sang pemilik pesawat. Karena pria ini mulai bermutasi, dia pun memilih untuk rela dibakar oleh Vicker. Dr. Shaw ini pun kemudian dinyatakan hamil 3 bulan, padahal baru berhubungan intim 10 jam yang lalu. Dan David sang robot ini pun memberikan suntikan agar dia pingsan. Namun saat dia sadar, dia memberikan perlawanan. Dengan penuh kesakitan, dia berusaha menuju ruang operasi robotik untuk mengeluarkan makhluk misterius dalam perutnya. Setelah berhasil dikeluarkan, dia pun mengisolasi makhluk ini dengan alat operasi robotik tersebut. Namun teman yang sudah dibakar itu pun rupanya tidak mati, tetapi bermutasi menjadi monster yang ganas dan menyerang teman-temannya. Dan tim berhasil membasmi monster ini dengan senjata canggih. Dr. Shaw pun berhasil sampai ke suatu ruangan, dan di ruangan ini terdapat lelaki tua pemilik proyek misi pesawat ini. Rupanya dia ikut juga dalam pesawat tersebut. Dengan sisa hidupnya yang hanya beberapa hari, dia pun ingin bertemu dengan sang kreator yang masih hidup tersebut. Dan bos besar ini berkata bahwa bila kita bertemu dengan sang kreator, maka jika makhluk ini bisa menciptakan manusia, maka mereka juga bisa menyelamatkan kita dari kematian. Dan kita bisa mengetahui jawaban yang selama ini dipertanyakan oleh manusia, yaitu sang pencipta. Dan kemudian mereka berangkat mencari sang kreator tersebut yang masih hidup. Sang kapten ini pun akhirnya menyadari bahwa tempat yang aneh ini rupanya adalah pesawat terbang alien. David mengatakan bahwa ia berhasil menemukan jalur perjalanannya. Mereka sedang dalam proses untuk pergi sebelum segalanya menjadi kacau. Dan kata-kata berikut dari David ini sangat menakutkan. Sometimes to create, one must first destroy. David pun kemudian membangunkan kreator ini dari tidurnya, dan kakek tua ini menanyakan melalui David yang bisa bahasa purba ini. Namun sang kreator ini marah dan menghancurkan robot ini dan memukul semua dengan gampang. Dia sangat kuat. Ia beda ukuran, manusia lebih kecil daripada kreator ini. Hanya Dr. Shaw yang bisa berhasil kabur dengan selamat. Kakek tua ini kemudian menghembuskan nafas terakhir dengan penuh penyesalan karena bertemu kreatornya sementara malah dipukul. Yang terjadi selanjutnya sangat menarik.
sang kreator ini pun mengaktifkan mesin pesawatnya. Dr. Shaw mengatakan kepada kapten pesawat bahwa dia harus menghentikan pesawat ini, karena bila tidak, pesawat ini akan memusnahkan bumi. Dan sang kapten yang patriotik ini pun memerintahkan pesawatnya untuk menjadi peluru dan menabrak pesawat kreator ini. Namun Vicker tidak mau, dan kapten memberikan arahan untuk pergi ke sekoci penopang hidup, dan teman-teman kapten lainnya siap berkorban untuknya. Dan dengan gagah berani mereka melakukannya. Impact imminent. Dan pesawat kreator ini jatuh dan hampir menimpa Dr. Shaw dan Vicker. Dr. Shaw berhasil selamat, tapi Vicker tidak. Setelah Dr. Shaw berhasil sampai ke sekoci pengaman, namun kayaknya makhluk yang dalam perutnya tadi tampaknya tidak mati dan malah semakin besar. Tiba-tiba sang kreator ini datang menyerangnya, dan Dr. Shaw ini melepaskan makhluk ini dan langsung menangkap sang kreator ini. Sang kreator ini tidak berdaya dibelit oleh makhluk besar seperti octopus raksasa. David segera menghubungi Dr. Shaw untuk minta tolong, karena David mengatakan masih ada pesawat lain dan dia bisa menerbangkan pesawat lain. Maka Dr. Shaw pun pergi mencarinya. David sangat terkejut bahwa walaupun setelah semua ini, Dr. Shaw masih mengimani kalungnya yang menjadi petanda Tuhan. Dan Dr. Shaw pun kemudian berhasil menyelamatkan David. Dan Dr. Shaw tidak ingin kembali ke bumi, namun pergi ke planet asal sang kreator ini, karena ingin tahu jawabannya, mengapa mereka menciptakan manusia, namun berubah pikiran ingin memusnahkan manusia di bumi. Jadi film ini akan bersambung di film Alien Covenant. Jangan lupa di subscribe dulu, tunggu video kami selanjutnya. Bye bye.